riwayat pengalaman membuka atau membobol brankas. Sementara kode brankas hanya saya yang tahu. Kalau kode brankas itu diketahui orang lain, ya berbahaya no. Kan itu rahasia. Dan pertanyaan yang kedua, jawaban Tato benar. Dia lebih memilih menyelamatkan saya ketimbang brankas itu. Karena brankas itu tahan gempa dan juga masih bisa bertahan kurang lebih 2 jam saat terkena api. Jadi, selamat Tato, kamu terpilih jadi karyawan saya. Baik, terima kasih banyak Pak. Gimana kalau ternyata ancaman pertama yang dihadapi Tato bukan pencuri gudang, melainkan rasa iri orang-orang yang gagal? Dan bagaimana kalau pekerjaan barunya justru membuka pintu menuju konflik yang jauh lebih besar daripada saat dia masih bersama Alex? Menurutku, semua petunjuk itu sudah mulai disiapkan di part 9 dan kemungkinan besar akan meledak di part 10. Kalau kita mengulas kembali part 9, setelah melalui proses wawancara, akhirnya hanya Almos dan Tato yang lolos ke tahap seleksi terakhir. Namun ternyata ujian yang diberikan Pak Broto sama sekali bukan tentang kekuatan fisik, melainkan cara berpikir dan tanggung jawab. Tes pertama cukup mengejutkan. Kedua peserta diminta membuka sebuah brankas menggunakan insting dan pendengaran. Almos yang memang memiliki pengalaman di dunia jalanan berhasil membuka brankas lebih dulu dan langsung memperoleh poin. Sementara Tato justru menolak mencoba karena merasa hal itu bukan bagian dari tugas seorang petugas keamanan. Menurutnya, membuka brankas tanpa wewenang adalah tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Awalnya banyak yang mengira Tato kehilangan kesempatan. Bahkan Almos sendiri mulai percaya diri bahwa dirinya akan menang. Namun ujian terakhir justru membalikkan keadaan. Pak Broto memberikan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi penuh makna. Jika terjadi gempa dan dirinya terjebak di dalam ruangan bersama sebuah brankas berisi uang miliaran rupiah dan dokumen penting perusahaan, mana yang harus diselamatkan lebih dulu? Almos memilih menyelamatkan brankas karena menurutnya isi di dalamnya sangat berharga. Sedangkan Tato tanpa ragu memilih menyelamatkan Pak Broto terlebih dahulu. Alasannya sangat sederhana. Nyawa manusia tidak bisa digantikan, sedangkan brankas dibuat untuk bertahan terhadap api maupun gempa. Selain itu, sebagai petugas keamanan dirinya tidak memiliki hak ataupun akses untuk membuka brankas tersebut. Jawaban itulah yang akhirnya membuat Pak Broto menjatuhkan pilihan kepada Tato. Menurutku, kemenangan Tato bukan karena dia lebih pintar daripada Almos. Tetapi karena Pak Broto sedang mencari seseorang yang bisa dipercaya, bukan sekadar orang yang kuat. Namun cerita belum benar-benar selesai. Di bagian akhir kita melihat Almos tampak kecewa. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa meskipun Tato beruntung mendapatkan pekerjaan itu, hari-harinya belum tentu akan beruntung. Kalimat ini menurutku bukan sekadar ucapan kesal. Bang Pin biasanya tidak pernah memasukkan dialog seperti itu tanpa alasan. Kemungkinan besar inilah bibit konflik baru menuju part 10. Kalau melihat pola cerita selama ini, menurutku Almos sebenarnya bukan karakter yang benar-benar jahat. Dia hanya kecewa karena merasa kemampuannya tidak dihargai. Selama ini dia yakin pengalaman bertarung adalah modal terbesar menjadi petugas keamanan. Tetapi Pak Broto justru memilih orang yang lebih mengutamakan kepercayaan daripada kemampuan bertarung. Bisa jadi Almos mulai mempertanyakan keputusan itu. Bahkan mungkin dia akan mencoba membuktikan bahwa Pak Broto telah memilih orang yang salah. Di sisi lain, aku justru melihat Tato akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Selama ini dia hanya berusaha mendapatkan pekerjaan. Sekarang dia harus membuktikan bahwa dirinya memang pantas dipercaya. Aku menduga part 10 akan memperlihatkan hari pertama Tato bekerja di gudang. Pak Broto kemungkinan besar akan memperkenalkan seluruh area gudang, aturan perusahaan, sistem keamanan,
jadwal patroli, hingga berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan. Disinilah kita mungkin mulai mengetahui bahwa gudang milik Pak Broto ternyata bukan gudang biasa. Sejak awal aku merasa tempat ini terlalu dijaga ketat. Gaji 10 juta untuk seorang penjaga keamanan juga tergolong sangat besar. Artinya, barang-barang di dalam gudang kemungkinan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang kita lihat sekarang. Bisa jadi di sana tersimpan barang impor yang mahal, dokumen penting perusahaan, atau bahkan aset yang selama ini menjadi incaran kelompok kriminal. Kalau teori ini benar, maka cepat atau lambat gudang itu pasti akan menjadi target para penjahat. Dan saat itulah kemampuan asli Tato mulai diuji. Tetapi menurutku ancaman pertama justru datang dari luar gudang. Masih ingat dengan 3 preman kompleks yang sejak awal sering membuat onar di pasar? Sampai sekarang mereka belum benar-benar mendapatkan pelajaran. Aku merasa mereka akan kembali muncul. Apalagi sekarang Tato sudah memiliki pekerjaan tetap. Bisa saja rasa iri membuat mereka mulai mengganggu Tato ketika berangkat atau pulang kerja. Bahkan mungkin mereka sengaja membuat keributan di sekitar gudang agar Tato terlihat gagal menjalankan tugasnya. Kalau benar begitu, Tato akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia tidak bisa lagi menyelesaikan masalah seperti dulu. Karena sekarang setiap tindakannya membawa nama perusahaan. Kalau sedikit saja emosinya lepas, semua kepercayaan yang diberikan Pak Broto bisa hilang dalam sekejap. Disinilah perkembangan karakter Tato akan benar-benar terlihat. Dulu dia menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Sekarang dia harus belajar menyelesaikannya dengan kesabaran. Menurutku itu jauh lebih sulit. Selain itu, ada satu hal yang menurutku cukup menarik. Pak Kusen sampai sekarang masih belum mengetahui secara detail bagaimana proses Tato mendapatkan pekerjaan itu. Aku membayangkan ketika Tato pulang membawa kabar bahwa dirinya resmi diterima bekerja, Pak Kusen dan istrinya pasti akan sangat bahagia. Momen sederhana seperti itu justru bisa menjadi salah satu adegan paling menyentuh di serial ini. Karena sejak awal, mereka adalah orang pertama yang percaya bahwa Tato bisa berubah. Ada kemungkinan juga Pak Sahid ikut mengetahui kabar tersebut. Kalau itu terjadi, semakin banyak warga yang mulai menerima keberadaan Tato sebagai bagian dari kampung mereka. Namun semakin diterima oleh orang-orang baik, semakin besar pula kemungkinan masa lalu Tato kembali mengejarnya. Kita juga tidak boleh melupakan satu karakter yang sampai sekarang belum benar-benar selesai ceritanya, yaitu Wena. Walaupun konflik Alex sudah berakhir, keberadaan Wena masih menjadi misteri. Kalau suatu saat Wena kembali muncul, besar kemungkinan dia akan terkejut melihat Tato yang kini hidup sebagai pekerja biasa. Bahkan bukan tidak mungkin Wena mencoba memanfaatkan masa lalu Tato untuk menghancurkan kepercayaan yang sudah susah payah dibangun. Menurutku inilah arah cerita story Tato. Bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang apakah seseorang benar-benar bisa meninggalkan masa lalunya. Karena dunia hitam selalu memiliki cara untuk menarik orang kembali. Sedangkan dunia yang benar menuntut kesabaran setiap hari. Kalau melihat perkembangan ceritanya, Part 10 kemungkinan besar akan menjadi awal kehidupan baru Tato sebagai petugas keamanan. Kita akan melihat bagaimana hari pertamanya bekerja, bagaimana hubungannya dengan Pak Broto mulai terbangun, bagaimana reaksi Pak Kusen saat mengetahui Tato akhirnya memiliki pekerjaan tetap, sekaligus bagaimana rasa iri Almos dan kelompok preman kompleks mulai berubah menjadi ancaman baru. Kalau semua teori ini benar, maka konflik di story Tato baru saja dimulai. Karena pekerjaan berhasil didapatkan, tetapi mempertahankan kepercayaan orang-orang yang sudah menerimanya akan menjadi pertarungan terbesar yang pernah dihadapi Tato. Menurut kalian bagaimana? Apakah Almos benar-benar akan menjadi musuh baru Tato?
Atau justru nanti mereka akan dipertemukan kembali sebagai rekan? Dan menurut kalian, apa sebenarnya rahasia besar di balik gudang milik Pak Broto yang dijaga begitu ketat? Tulis teori kalian di kolom komentar, karena kita akan lanjut membahasnya setelah story Tato part 10 resmi tayang.